Halo pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi di acara Tadarus Ramadan. Kali ini kita ditemani oleh Profesor Dr. Komarudin Hidayat, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia atau UIII, I-nya 3 kali ya. Kita akan membahas tentang keagamaan, fenomena keagamaan. Kenapa sih orang itu beragama gitu ya? Dan apa sebenarnya implikasi orang beragama itu seharusnya gitu? Kenapa di tengah orang marak beragama sekarang, tapi justru yang muncul adalah suasana saling curiga, permusuhan, bahkan bentrokan fisik atas nama agama. Jadi Mas Komar, kan Mas Komar ini tokoh intelektual yang banyak menekuni soal filsafat dan agama ya, soal spiritualitas dan agama. Sebenarnya menurut Mas Komar, gimana Mas Komar melihat fenomena keberagamaan di Indonesia ini? Kan ada gairah nih, orang beragama khususnya mayoritas Muslim lah ya, itu kan pengajian di mana-mana, terus kemudian ya inilah sebuah euforia berislam gitu atau beragama. Itu gimana Mas Komar melihat itu? Ya, apa yang saya sampaikan mungkin pengaruh usia barangkali ya. Kalau saya ngikuti misalnya peringatan nuzul Quran, ayat yang saya pahami, Quran itu nuzul kan di hati. Di hati. Kalau berpikir itu memang menimbulkan kreativitas, open-ended, perdebatan. Jadi the power of head itu memang menimbulkan pemikiran kreatif. The power of hand itu kan melahirkan teknologi, technical. Tapi ada kita itu the power of heart, hati. Nah, agama yang saya pahami itu adalah agama yang mestinya hati yang beragama, dan hati itu tempat roh iman ada di situ. Ketika ini terhubung dengan Allah, Allah itu maha kasih, maha suci, maha baik, maka kemudian dia akan mengendalikan head dan hand sebagai penebar kasih. Nah, puasa itu bagi saya merupakan training untuk mengembalikan spiritual leadership. Yang memimpin itu spiritualitas dan hati. Sekarang ini sains itu sangat dominan. Sains itu produk dari head dan hand. Tapi pertanyaannya, sains itu tidak bisa menjawab the meaning and the purpose of life. Makna tujuan hidup itu dijawab oleh agama. Agama yang terhubung dengan dia yang memiliki sumber kehidupan yaitu Allah. Makanya bagi saya, the heart of religion is the religion of the heart. The heart of religion is the religion of the heart. And the heart of the heart is love. Jadi saripati agama itu, hati agama itu adalah agama hati. Dan saripati, jantung hati dari hati itu niat cinta. Makanya Allah selalu membuka pintunya, passwordnya, PIN-nya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika kita mulai apapun dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya gini, ya Allah, Engkau yang maha pengasih penyayang, semoga dan jadikanlah mulutku, hatiku, tanganku ini menjadi instrumen penebar kasih darimu untuk manusia. Jadi pusat agama bagi saya hati, dan hati itu cinta. Dan cinta ini menjadi dealer instrumen penyalur cinta dari Allah. Kalau pertanyaan dikaitkan dengan apa ya, euforia, ya pertanyaannya, apakah hati dia itu juga mendapatkan sentuhan ikatan? Sholat itu artinya kan silah, sholah, wasolah itu kan terhubung, tersambung. Bagi saya sholat itu ada yang 5 waktu, yang kedua sholat daim. Di mana-mana kita sholat. Sholat abadi. Sholat abadi. Sholat permanen. Permanen apa? Ya hatinya itu terhubung terus pada Allah. Kalau hati ini terhubung dengan divine spirit, divine energy, maka dimanapun, kapanpun kita itu berbagi damai. Berbagi damai. Nah itu Mas, substansi keagamaan yang begitu indah dan adem gitu. Itu kan dalam prakteknya kan sering, ya tidak selalu, tapi sering muncul dalam bentuk yang justru sebaliknya. Dan ini kan bukan hanya di mana-mana kan, misalnya di Timur Tengah katanya sekarang kan angka ateisme dan agnostisisme, cuek dengan Tuhan atau bahkan
anti terhadap agama itu meningkat di kalangan anak muda karena mereka melihat kok banyak sekali bahasa kekerasan itu diatasnamakan agama gitu. Mungkin dunia Islam gagal membangun social order, political order, and economical order. Yang itu pendekatannya adalah sekuler rasional. Sehingga berapa penelitian menunjukkan berapa negara-negara yang tidak banyak ngomong agama, tapi secara ekonomi politik itu in order, mereka damai, tenang. Bahkan mereka tidak ngomong agama. Nah, dunia Islam mungkin karena gagal merasa terancam bidang itu, satu-satunya amunisi ditarik dari agama. Padahal mestinya agama ini membangun order sehingga kemudian orang beragama dalam suasana yang tenang, yang damai. Karena ketika orang itu terlibat dalam satu konflik kekerasan fisik, pasti dia nggak akan bisa kontemplasi, nggak bisa tenang, nggak bisa khusyuk. Gitu. Dan itu sayangnya itu ironisnya itu kan hal semacam itu yang dilihat oleh publik oleh dunia bahwa ternyata kok agama yang harusnya menjadi sumber kasih ternyata menjadi sumber untuk kekerasan gitu. Misalnya contoh yang terbaru kan yang menimpa Bang Ade Armando kan. Coba deh, kalau ditelusuri, apa yang buat mereka marah? Itu kan karena mereka merasa kalah dalam ekonomi politik kan. Jadi persoalannya sebenarnya bukan persoalan agama, ekonomi politik, sehingga kemudian mereka resah. Ketika resah, kemudian agama ditarik untuk memberikan kekuatan. Tapi bayangkan, kalau secara ekonomi politik itu nyaman, damai, pasti mereka kemudian akan lebih mudah memunculkan ekspresi agama yang lebih damai. Nah, oke, terus kemudian kembali ke soal itu Mas, soal agama itu adalah hati dan hati itu adalah cinta. Itu kan sebuah wisdom atau kebijaksanaan yang banyak dicanangkan oleh tokoh-tokoh sufi Dalam tradisi Islam kan ada sufisme. Tapi kan itu tidak hanya Islam, Mas. Apakah itu berarti bahwa nilai-nilai cinta itu sebenarnya universal melampaui sekat-sekat agama? Dari Islam yang saya pahami, semua orang itu punya roh. Dan roh itu dari Allah. Dan roh itu tidak mengenal etnis dan agama. Etnis agama itu kan muncul ketika roh bertemu dengan jasad. Gitu. Syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Makanya ketika kita bersyahadat itu kan untuk mengulang karena kita pernah bersyahadat dalam bentuk past tense. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Tapi kemudian setelah kita bertemu dengan jasad lupa. Ketika lupa dikirimkan juru ingat. Maka bentuk syahadatnya present continuous tense. Asyhadu alla ilallah. Jadi semua manusia itu punya potensi dorongan panggilan untuk berislam. Karena pada dasarnya Islam dalam arti itu Islam dalam arti generik Iya. Bukan dalam arti organized religion, bukan dalam arti identitas kelompok. Karena kasih dan cinta pada itu innate, implanted, wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah meniupkan bukan kepada muslim, meniupkan pada semua manusia. Nah, itu saya jadi teringat bukan ajaran pandangan yang sangat sering dikutip Cak Nur tentang Islam sebagai Hanifiyah samhah itu Mas yang bahwa aku Muhammad diutus dengan ajaran yang condong kepada kebaikan dan gampang dan longgar gitu Nah, itu juga terkait dengan itu Mas dengan esensi cinta itu, esensi agama itu cinta. Fitrah, jadi primordial goodness in our soul ourselves itu kan abadi karena dari Allah. Sehingga ketika ada berapa orang ketemu saya menyatakan diskusi masuk Islam, Anda tidak masuk Islam, saya bilang. Anda sebenarnya kembali menemukan fitrahmu. Gitu. Jadi ini fitrah sebagai sesuatu yang bawaan setiap manusia gitu Makanya para nabi sebut muslim kan? Ibrahim muslim, Adam muslim, semuanya kan muslim kan? Nah, itu juga banyak ini Mas, kalau di medsos keramaian itu kan ada klaim-klaim gitu bahwa pengertian muslim di situ adalah identitas kelompok gitu. Padahal kan kalau kita lihat dalam literatur setidaknya yang dikatakan oleh Cak Nur kan ada Islam dalam arti
identitas kelompok, ada Islam dalam arti generik. Islam sebagai kepasrahan, sebagai sikap yang itu bisa ditemukan di agama manapun gitu ya Mas ya. Bahwa ada kelompok, iya Nabi Muhammad itu kan melahirkan kelompok. Tapi kemudian mengapa kita dianjurkan menghargai ahlul kitab? Mengapa kita dianjurkan menghargai orang lain? Karena dalam diri orang itu sesungguhnya ada roh ilahi. Yang mesti kita hargai di mana-mana pun itu ada roh ilahi, sehingga Quran mengatakan kalau engkau membenci satu orang, lebih membunuh, kamu sama saja membenci seluruh manusia atau membunuh manusia. Tapi kalau kamu menolong satu orang, kamu bukan menolong seluruh manusia. Mengapa? Karena dalam diri orang itu ada divine quality, roh ilahi, yang kalau kita tolong, Allah ya senang karena Allah itu meniupkan roh kebajikan pada orang itu. Ya, oke, Mas Komar, semoga euforia keberagamaan yang sekarang kita lihat itu tidak hanya berhenti kepada pada cangkang ya, pada bentuk, pada formalitas, tapi masuk kepada esensi tadi itu ya, esensi keislaman, keberagamaan sebagai rahmat, lebih ke dalam ya. Ya, sebagai esensi dari agama adalah hati dan esensi hati adalah cinta, gitu Mas ya. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di acara Tadarus Ramadan bersama Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.